Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahmi Ardian mau wawancara konsinyur. AA namanya siapa? Anggi, namanya Anggi. Langsung aja A. Pertama, apa tugas utama konsinyur dalam sistem konsinyasi? Itu memperkenalkan produk dari pabrik saya. Supaya ini juga ya, supaya kerupuk lebih luas jangkauannya. Selanjutnya, apa keuntungan konsinyasi? Keuntungannya nggak ribet, meskipun sedikit keuntungannya, tapi hasilnya lumayan juga daripada langsung. Iya. Terus apa risiko yang ditanggung oleh konsinyur? Resikonya Kalau barang itu udah tanggung jawab jadi udah bukan tanggung jawab bos lagi gitu. Terkecuali kalau barang yang rusak baru bisa dikembalikan. kalau barangnya rusak kan misalkan ya contoh misalkan pembagian hasil kayak gitu, kalau misalkan barangnya rusak dari warungnya itu pernah potong kayak bagiannya nggak? Enggak, itu udah tanggung jawab pedagang kalau dari warung. Berjawab tanggung jawab dia berarti Saya oh bukan tanggung jawab warungan. gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara konsinyur mendapatkan hasil penjualan? Dari persentase ya. Dari hasil penjualan dua persenan dari persen kita sama persen. Kan warung saya itu ya agen rumah makan sama kebanyakan warung. Soalnya ada dua jenis, ada kalengan sama bungkusan. berarti kalau misalkan buat balik lagi ke warung kayak gitu itu berapa minggu atau berapa ini sekali? Satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali. Nanti mau habis mau enggak harus diganti. Selanjutnya apa yang terjadi jika barang yang dititipkan tidak laku terjual? Ya diambil lagi. Nggak diambil lagi. Kalau misalkan nggak terjual gitu, nanti pembagian hasilnya gimana ya? Itu udah resiko saya. Oh, riset yang sini. Jadi Tapi nanti bagian dari yang di warung itu pernah potong atau enggak? enggak warungan mah enggak rugi sama sekali. Jadi warungan mah ya uangnya doang. Jadi kalau yang sisanya itu udah tanggung jawab warung udah tanggung jawab pedagang. Berarti ruginya di situ doang ya? Iya. Sendiri dari kerupukan ya? Iya. Mereknya apa? Sarasa. Ada dua jenis, kalengan sama bungkusan. Ya udah cukup sekian dari Anggi ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya dipanggil Mama Jenny. Apa tugas untuk konsinyasi dalam sistem konsinyasi? Ya, kita menjual barang ya, menjual barang penitipan dari mereka, menjual barang yang mereka barang dari mereka. Apa keuntungan dari konsinyasi dalam konsinyasi? Keuntungannya kita punya barang, kita punya fee lebih dari harga retail dan lebih daripada dari awal harga netnya. Itu aja. Kelebihannya dari harga netnya. Kalau resiko yang ditanggung? Resikonya ya kalau terjadi kerusakan barang atau misalkan kayak seperti ciki kan kadang-kadang suka kempes gitu. Kadang ada yang bisa diretur atau tidak, bisa dikembalikan, ada yang tidak. Itu pernah potongan ininya gak kayak misalkan kita Ada yang bisa diretur, bisa dikembalikan uang, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya resiko kita angkat sendiri. Berarti itu tergantung perjanjian dari awal? Iya, perjanjian dari awal. Semua. Bagaimana cara konsinyasi mendapatkan keuntungan? Keuntungannya kita kan dapat dari barang itu dari consignment dari distributor, kita dengan harga misalkan mereka kasih harga 1.000, kita bisa jual 1.500. Berarti itu sesuai target yang disetujuin apa? Enggak dong, memang sesuai harga pasaran, tapi harga yang mereka berikan dari produsen itu dari distributor ke kita tidak sesuai pasaran. Misalkan mereka produsen ngasih kita harga 1.000, kita bisa jual 1.500. Kita ambil keuntungan dari situ. Berarti itu enggak Misalkan konsinyurnya ini nitipin barang 100 terus targetnya 100 harus jual 100 gitu berarti. Enggak, tidak juga. Kalau untuk barang sesuai pesanan kita. Berarti kita kebutuhan kita, iya. Tidak mereka yang taruh barang, sesuai kebutuhan kita aja. Gak sesuai kalau mereka titip kita nggak sanggup. Bukan seperti itu. Kita sesuai kita. Kalau kita mau butuh cuma 2 ya 2 piece, 20 ya 20. Ya, apa yang terjadi jika barang titipan tidak laku terjual? Ada yang bisa dikembalikan, ada yang bisa diretur, ada yang akhirnya
kita pakai sendiri. Berarti itu misalkan Tapi kebanyakan sih bisa diretur ya. Bisa diretur kembali. itu misalkan yang barang yang gak kejual atau yang kayak dikembaliin itu terpengaruh ke ininya nggak? Apa namanya? Kayak penghasilan? Ya ngaruh lah, pengaruh banget lah, pengaruh banget besar itu pengaruhnya. Karena kan gini, kita udah bayar duluan kadang-kadang kan, kita ada fee-nya, kita pembayaran sesuai faktur udah bayar. Tapi kalau memang yang bisa diretur, kita bisa retur. Tapi kalau tidak, itu jadi masalah buat kita. Gitu. Jadi harusnya kalau kita mau mengurangi untuk kita tidak punya keuntungan atau kita ada biaya yang tidak terduga kayak gitu ya, yang bahan-bahan yang barang-barang yang istilahnya jadinya. Terima kasih Mama Jenny. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih. Oke.